Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Qurtubi karya Imam Al-Qurtubi. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fajaruddin Nur Mubarak dari kelas IAT mata kuliah kajian tafsir klasik. Adapun poin-poin yang akan kita bahas itu mencakup 3 poin. Di antaranya yang pertama biografi Imam Al-Qurtubi, kemudian telaah tafsir Al-Qurtubi, dan yang terakhir contoh penafsiran. Biografi Imam Al-Qurtubi. Nama lengkap Al-Qurtubi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi. Ia dilahirkan di Cordova, Spanyol pada tahun 486 Hijriah atau bertepatan dengan 1093 Masehi, dan wafat pada bulan Syawal tahun 567 Hijriah atau bertepatan dengan 1172 Masehi. Beliau merupakan salah satu dari deretan ulama besar dari Eropa yang telah berkontribusi besar dalam khazanah keilmuan Islam, termasuk dalam kajian tafsir Quran. Di antara karya-karya beliau yang telah diwariskan untuk umat Islam adalah: pertama Al-Asna, yang kedua At-Tizkar, ketiga Al-Tazkirah, yang keempat Al-Qam Al-Hars, yang kelima Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di antara guru-guru beliau adalah pertama Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaj Al-Iskandari, yang kedua Abu Jumaiji, yang ketiga Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki Al-Qurtubi, pengarang kitab Al-Mufhim fi Syarih Sahih Muslim, yang keempat Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Bakr Al-Hafid, yang kelima Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Habs Al-Yashibi. Adapun materi pembahasan atau inti dari pembahasan itu pertama sumber penafsiran. Jika dilihat dari sumber penafsirannya, Al-Qurtubi banyak menyebutkan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat yang dibahasnya. Di samping itu juga beliau banyak memberikan kupasan dari segi bahasa dengan menggunakan syair-syair Arab sebagai rujukan kajiannya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa metode penafsiran Al-Qurtubi dilihat dari sumbernya termasuk kategori tafsir bil iktironi, yaitu sebuah metode penafsiran yang menggabungkan antara penafsiran bil maksur dan tafsir bil ra'i. Kemudian untuk metodologinya, dari banyaknya melakukan kutipan pendapat para ulama baik dari aspek bahasa, fikih, dan banyaknya dalil-dalil yang digunakan oleh Al-Qurtubi serta melakukan studi perbandingan antara pendapat tersebut, maka menjadi jelas bahwa metode Al-Qurtubi dilihat dari keluasan penjelasannya adalah metode tafsir tafsili. Kemudian untuk corak tafsirnya, bila kita cermati, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fikih daripada persoalan yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fikih. Nah, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya Al-Qurtubi ini bercorak fikih, karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan fikih. Untuk model penafsiran atau cara yang beliau gunakan untuk penafsiran itu, yang pertama beliau menyebutkan keutamaan atau keistimewaan dari surat yang akan dibahas, terus kemudian menyebutkan asbabun nuzul dari ayat tersebut, yang ketiga menyebutkan ayat lain yang berkaitan atau hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ayat tersebut,
Yang keempat, memberikan kupasan dari segi bahasa dengan menggunakan syair-syair Arab sebagai rujukan utamanya. Kemudian mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasa. Dan yang terakhir, mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing. Setelah itu melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar. Nah, adapun salah satu contoh penafsirannya itu seperti pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Dalam menafsirkan ayat tersebut, ia membagi pembahasan ayat ini menjadi 34 masalah. Di antara pembahasan yang menarik adalah pada masalah ke-16. Ia mendiskusikan berbagai pendapat tentang status anak kecil yang menjadi imam sholat. Di antara tokoh yang mengatakan tidak boleh adalah As-Sauri, Malik, Ashab Ar-Ra'i. Dan dalam masalah ini Al-Qurtubi berbeda pendapat dengan mazhab yang dianutnya dengan pernyataan imamatus shogir jaizatun idza kana qori'an. Anak kecil boleh menjadi imam jika ia memiliki bacaan yang baik. Nah, dari penafsiran tersebut bila kita cermati, di satu sisi menggambarkan betapa Al-Qurtubi banyak mendiskusikan persoalan-persoalan hukum yang menjadikan tafsir ini masuk ke dalam jajaran tafsir yang bercorak hukum atau tafsir fikih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya juga tidak mendukung bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.